Sebelum kita masuk ke focus group discussion, kita akan mendapat materi ya, sedikit tapi powerful dari Director and Founder of PT Big B Inti Indonesia. Beliau kaya akan pengalaman di bidang sales. Beliau juga menjadi trainer dan juga coach. Beliau menempuh pendidikan dan lulus di Filsafat UGM atau Filosofi Gajah Mada University. Lalu beliau selain Director and Founder of PT Big B Inti Indonesia, beliau juga co-founder dari TDX Communication. Beliau juga book author tentang self-development dan juga certified dari Academy Trainer Indonesia. Beliau aktif menjadi speaker, trainer dan juga coach untuk banyak national maupun multinational company atau corporate di Indonesia. Langsung saja kita sambut, inilah dia, Rifki Hadzik. Saya akan memulai dari sini. Kata-kata dari hieroglif piramida Mesir kuno. Nama hieroglif adalah gambar-gambar yang ada di dinding-dinding gitu ya, di spin dan macam-macam. Ada kurang lebih perkataan seperti ini. Kuasailah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Kalau Anda hari ini menguasai seni berbicara, ya, Anda akan menguasai keadaan. Dan sebaliknya, kalau Anda lemah atau tidak menguasai seni berbicara, Anda, Bapak Ibu semua, akan susah sekali menguasai suatu keadaan. Even dalam konflik, dalam kondisi yang crowd, dalam kondisi yang sangat-sangat menjebak Anda dalam tanda kutip, kalau Anda tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka keadaan, nasib akan tidak berpihak kepada Anda. Jadi di dunia ini, semua orang wajib bisa yang namanya communication atau komunikasi yang efektif. Ini titik bijak saya dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia bilang begini, I know so many people who have so many great ideas, but they can't sell their ideas. Guess what? They are not successful. Saya tahu banyak orang punya ide-ide brilian, gagasan brilian, tapi mereka ketika tidak jual idenya, they can't sell, jual. Guess what? Tebak apa? Mereka tidak akan sukses. Jadi rumus dari Donald Trump, karena dia seorang pebisnis, itu bukan soal tell. Jadi komunikasi itu bukan soal tell. Ya saya ada cerita, ya saya ada info, saya kabarkan kepada Anda. No, itu cuma tell, cuma apa? Tapi yang diharapkan saat ada komunikasi adalah sell, menjual. Kalau menjual ada gregetnya loh. Tahu nggak di sana loh kemarin saya nonton bola, suasananya asik banget. Oh di stasiun di Maguwoharjo seperti ini, oh sekarang ramah anak saya ajak, oh bisa nonton dengan tenang. Oh nyaman betul. Nah itu ada selnya, ada gregetnya. Berbeda cuma oh kemarin saya nonton di Maguwoharjo enak, enjoy, suasananya asik, itu tell. Tapi kalau sell, ada gairah dalam diri Bapak Ibu yang bisa untuk meyakinkan orang lain. Kunci komunikasi semata-mata, kunci the key of the key, itu satu hal, yaitu meyakinkan. Yaitu apa? Meyakinkan. Bullshit, nggak ada orang saya cuma cerita kok, saya cuma sharing kok, nggak ada. Dalam hatinya harus terkandung makna untuk meyakinkan orang lain. Yang nggak percaya jadi percaya, yang nggak penasaran jadi penasaran, yang nggak eksekusi jadi eksekusi, yang tidak mau jadi mau, yang tidak bergerak jadi bergerak. Nah itu tujuan dari komunikasi. Saya akan percepat Bapak Ibu, titik tumpu saya di sini. Nah 3 hal fundamental ketika Anda melakukan komunikasi, public speaking, presentation, negotiation, macam-macam. Basicnya ada 3. Satu soal personality. Personality ini bagian dari termasuk mentality Bapak Ibu, figur Bapak Ibu, kewibawaan Bapak Ibu. Oh dia orangnya jabatan keren, udah lama di PIS. Oh ketika Anda ngomong bisa jadi lebih tinggi potensinya untuk didengar, betul ya? Karena punya personality atau personal branding yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Atau kewibawaannya, oh orang itu loh kewibawaannya keren. Ketemu orang salam sapa, oh enjoy betul. Kita deket sama dia, bawaannya happy terus. Nggak semangat, deket dia, bawaannya jadi semangat. Nah itu personality. Kalau Anda punya itu, maka dalam komunikasi akan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah soal materi. Materi itu soal konten. Oh saya punya info begini, oh saya punya case begini, saya akan ceritakan, saya akan jelaskan. Nah itu konten, soal materi. Kalau materi Anda, konten Anda menarik, bisa jadi orang makin penasaran dong, ya nggak? Oh ya ini keren, harus kita dengarkan nih. Oh iya betul, oh iya. Kalau kontennya menarik. Nah nanti sekian saya akan ajarkan bagaimana menyusun konten. Kemudian yang ketiga adalah delivery. Atau bagaimana Anda menyajikan
konten tadi kepada orang lain. Ya, menyajikan, cara menyajikannya seperti apa. Nah, ternyata begini Bapak Ibu. Menurut riset, effective communication itu menurut Profesor Albert Mehrabian, seorang profesor psikologi di Universitas California Los Angeles, dia mengatakan ada 3. Secara basic dan ini common sekali. 7% pengaruh itu cuma kata-kata. Atau kata-kata, atau pertama verb, kedua adalah vokal, ketiga adalah visual. Kata-kata pengaruhnya cuma 7%. Hari ini saya penuh kata-kata ke Bapak Ibu semua. Ada kata-katanya dong? Ada. 7% bisa jadi kata-katanya tingkat pengaruhnya. Kalau ditambah dengan vokal, vokal itu nada. Tinggi rendahnya nada ada 38%. Lebih signifikan daripada sekedar kata-kata. Karena bayangkan saya nggak ada di sini, tapi kata-kata saya by phone di sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang nulis-nulis, ada yang main handphone, betul ya? Cuma denger aja, misalnya, atau teks aja. Nah, maka perlu yang namanya vokal, audio, auditory. Gitu. Yang paling signifikan ternyata visual, gerakan paling signifikan. Jadi gerakan visual, saya di sini, saya berdiri, saya menatap Bapak Ibu, saya melihat wajah Bapak Ibu. Ini bagian dari visual, yang secara signifikan 55%. Nah, kemudian ini, lagi-lagi saya akan ringkas, Bapak Ibu harus belajar cepat ya, harus belajar cepat. Just 30 minutes. Oke. Cara menyusun konten kata-kata, ini pakem saya ajarkan ke siapapun, mau Anda seorang profesional, seorang apapun, kalau Anda pakai rumusan ini, believe me, tingkat pengaruh Anda bisa jadi lebih tinggi atau lebih signifikan dibandingkan sebelumnya. Pertama adalah soal why. Bagaimana Anda dengan audiens seolah-olah ada di pihak yang sama. Ketika Anda negosiasi atau apapun, Anda dan audiens ada di pihak yang sama. Entah sama-sama pekerjaannya, suasana hati yang sama, sama-sama di langit yang sama, sama-sama merasa kepanasan yang sama-sama dari daerah yang sama, suku yang sama. Kalau Anda bangun di why saat Anda berbicara, akan lebih menemukan, oh ya ini sama nih. Ingat, kalau Anda ingin merubah seseorang, penuhilah kesamaan terlebih dahulu antara Anda dan lawan bicara. Maka akan mudah untuk Anda untuk menggiring orang tersebut sesuai yang Anda inginkan. Contoh begini, andekan ya. Pertama adalah why, kedua adalah what. What itu kontennya. Jadi semacam konten, Anda mau jelasin apa sih? Nah, itu ada di what-nya. Definisi, deskripsi itu ada di what. Kemudian di how to, caranya gimana? How to, call to action adalah hal apa yang ketika Anda selesai berbicara, lawan bicara Anda eksekusi apa? Hal apa yang akan mereka lakukan setelah Anda selesai berbicara? Itu namanya call to action. Dan ini berlaku dimanapun. Saya contohkan begini. Andaikan saya seorang negosiator perusahaan, saya utusan perusahaan, untuk ketemu utusan perusahaan, untuk menego harga agar diturunkan. Saya bangun begini, kata-katanya, keywordnya di awal, rumusnya adalah win-win. Bapak Ibu, Bapak Robert, saya tahu saya di sini adalah utusan perusahaan, Bapak Robert juga utusan perusahaan. Kita sama-sama di sini menginginkan keputusan yang win-win. Kira-kira saya dengan Pak Robert ada jarak enggak? Pasti dalam hatinya sepakat dong, betul ya? Berarti ada kesamaan ya? Ada, sama-sama tujuan. Baru saya jelaskan di what-nya, kontennya. Nah, jadi Pak Robert, perusahaan kami kebetulan beberapa bulan terakhir sedang mengalami fluktuasi harga, sehingga ada beberapa penyesuaian harga dari sisi pembelian atas apa yang Bapak tawarkan. Nah, kontennya, saya jelaskan kontennya saja. How to-nya, maka Bapak Robert, agar ini win-win, ya, maka lebih baik Bapak memberikan harga terbaru untuk diturunkan. Saya pakai lagi kata-kata apa? Win-win. Kira-kira Pak Robert ada, oh no, saya pengen win-lose. Pasti win-win dong, betul ya? Sepakat dong, betul ya? Saya giring ke sana, win-win. Kemudian call to action-nya, baik Pak Robert, kami tunggu jawabannya agar kita win-win bersama. Oh nggak mau, saya ingin win-lose. Nggak ada. Dalam hatinya, saya ngomong dari awal sampai akhir, kata kuncinya cuma apa? Win-win. Jadi kalau pengen win-win sama dengan harga turun. Kalau pengen harga turun atau harga turun sama dengan berarti win-win. Nah itu, jadi saya cuci otak di sana. Anda pakai rumusan ini, mau ngerekrut seseorang jadi teroris bisa Pak. Ngerekrut seseorang jadi rampok bisa.
merekrut seseorang jadi pengedar narkoba, bisa. Bisa pakai cara ini. Bisa. Why-nya, saya tahu kita dari latar belakang keluarga yang sama, kita sama-sama memiliki ekonomi yang paling bawah, kita sama-sama menerima ketidakadilan dari pemerintah, misal. Saya bangun di situ, perasaan yang sama, emosi yang sama. Buatnya, kebetulan saya punya rekan, dia sangat sukses sekali, orang biasa seperti kita, mendadak kekayaannya sangat signifikan karena jadi pengedar sabu-sabu. Misal, betul? How to-nya, nah mungkin bisa jadi kita sama, saya sama Anda bisa kok sukses juga kalau kita sama-sama jadi pengedar sabu-sabu. Saya arahkan ke sana. Call to action, ini nomornya, Kevin namanya. Kalau Anda tertarik jadi pengedar sabu-sabu, boleh WA, pasti dia akan paham. Nah, besoknya jadi pengedar sabu-sabu beneran. Ini untuk menggiring apapun bisa Bapak Ibu, pakem. Kalau Anda perhatikan pebisnis top, cara dia menggiring seseorang untuk membeli produknya, pasti pakai urutan ini. Pasti. Ini namanya storytelling yang mendadak orang, ya saya harus ke sana nih gitu, tanpa dia sadari. Gitu ya. Oke, ini kalau kita nyusun kata-kata atau konten harus melibatkan ini, termasuk Anda negosiasi. Mau pengen, saya di PIS pengen ke Kilang, saya ke Kilang pengen kemana, andai kata bisa jadi. Misal. Saya lelah Pak di laut, saya pengen di darat aja lah di Kilang, misal. Anda ngomong ke manajemen Pertamina, Pak kita sama-sama juga ini memang penuh pengabdian. Kebetulan saya di PIS sudah mengabdi sekian lama. Ada kesamaan nggak sama orang yang diomongin orang SDM misal? Sama dong ya nggak? Oh iya saya paham. Iya, kita sama-sama punya keluarga juga paham. Buatnya saya itu kebetulan sudah sedikit capek Pak. Capek kondisi di laut seperti ini dan pengen di darat. Ya seperti Bapak lah. Kan yang diomongin di SDM-nya kebetulan di darat kan? How to-nya. Nah kebetulan Pak ini infonya di Kilang ada lowongan begini, info dari Pak ini. Nah, call to action-nya, nah ini kebetulan ini lowongannya sampai Oktober, nah saya dapat kontaknya Pak, gimana Pak, bisa nggak saya ngisi di sini? Nah dari sana. Ini bisa. Even Anda mau menggiring anak buah, nge-brief tim di lapangan, nge-brief tim di ship, bisa pakai cara ini. Nanti saya share ke Bapak Ibu semua. Nah, kedua ya, karena saya versi cepat, kedua adalah soal tadi 38%, soal vokal, nada ya. Kalau kita berbicara, ingat kata-kata yang namanya STIV, Steve, ya, Steve. Pertama adalah stressing. Stressing itu menekan kalimat atau kata tertentu yang dianggap penting atau signifikan. Ini penting loh. Jadi begini Pak, PT PIS ini keren sekali. Keren sekali ini namanya adalah stressing. Saya tekan. Jadi Anda ngomong nggak sekedar datar aja. Wah ini saya ngomong datar, begini caranya gimana ya Pak, begini ya, datar, no. Tingkat pengaruhnya akan rendah. Kalau Anda stressing, jadi begini Pak, ini penting sekali, ini urgen sekali, harus kita segera lakukan. Ada gregetnya. Itu kata Donald Trump itu namanya selling. Maka kalau Anda perhatikan Donald Trump pasti kan stressingnya kenceng kan, bagus kan? I will not America great again. Begitu ya, bener-bener kayak ditonjok, dipukul gitu loh. Itu Donald Trump, ya, dia udah terbiasa karena beliau pebisnis. Tahu cara ngomong ke lawan gimana, seperti apa. Itu stressing. Kemudian yang kedua adalah tempo. Cepat lambatnya kita berbicara. Kadang cepat, kadang lambat. Jadi gini Pak, kita punya kabar duka. Tentunya nggak bisa cepat ngomong seperti itu. Harus dipatah-patah. Kabar duka ini kebetulan dari rekan kita, andai kata. Sama kadang cepat, tapi begini Pak, ada solusinya loh. Solusinya seperti itu. Nanti saya akan amati Bapak Ibu ketika di FGD ya. Intonasi nada, tinggi rendahnya nada. Intonasi nada ini pasti mengikuti kalau Anda stressingnya betul. Anda ngomong, selamat pagi Bapak Ibu, ini penting ya, saya akan sajikan beberapa presentasi terkait dengan case yang kita alami di lapangan. Case yang kita alami di lapangan, itu Anda stressing, otomatis intonasi nada barnya kalau Anda dilihat di laptop, pasti akan naik begini, twing gini. Otomatis kalau ada stressingnya betul. Ya, kemudian adalah yang keempat adalah vokal. A-I-U-E-nya jelas. A-I-U-E, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Irfan. Nah, itu harus jelas. Selamat pagi ya, Ian. Itu nggak ada vokal ya, nggak ada vokal. Nggak boleh, jadi ngomong harus jelas, A-I-U-E artikulasinya harus jelas, gitu ya. Ini kalau tadi yang 38% soal nada atau vokal. Kemudian adalah gerakan atau visual. Ya, gerakan visual dalam presentasi namanya MTGB.
Mario Teguh gila bola gitu. Ingat-ingat aja. M-nya mimik muka harus Anda ya ekspresif. Ada marah ya kasih mimik muka marah. Ada tersenyum ngomong yang Anda ingin membridge tim Anda di bawah supaya ayo loh lebih greget lagi, ayo loh. Ya mimik muka Anda harus shining, harus mengajak energi. Energi di dunia ini tidak bisa dimusnahkan, betul? Energi hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ada loh kita ketemu orang, kita loyo lemes, mendadak bawaannya greget sekali nih. Ada loh kita udah semangat ketemu orang yang loyo, kalau karena kita kalah dominasi, mendadak kita jadi lemes. Di pesawat, di bandara, duduk salah duduk, orangnya samping lemes, mendadak kita lemes, ngantuk dan sebagainya. Kalau samping bergairah, ya Pak, saya mau mendarat di Bali nih begini, mendadak kita juga, iya Pak, mendadak. Itu energi namanya. Hati-hati kalau Anda pengen jadi pemimpin, ya senior officer yang membuat tim Anda ngikutin apa yang Anda mau, Anda harus benar bergairah. Dengan mimik muka yang shining, yang penuh ekspresi. Ya betul ya, gak bisa datar. Semangat ya. Mimik muka Anda gak bersemangat, apakah tim Anda akan bersemangat? Sama sekali tidak. Jadi hati-hati ya, hati-hati soal ini. Kemudian yang kedua adalah eye contact, tatapan mata. Eye contact, hari ini saya menatap Bapak Ibu semua. Teng Pak Irfan, Bapak. Ini saya tatap, ngomong gak mungkin saya ngelihat begini. Ya ini Pak, kita presentasi kali ini ngelihatnya sana. No, ini all of people. Saya harus hargai Anda dengan cara saya menatap mata Bapak Ibu semua. Semakin orang, andai kata begini, saat Anda presentasi ada 1-2 orang yang nggak ngeh nih sibuk sendiri. Anda kasih porsi lebih eye contact, mendadak dia dilihatin, lihatin balik dia. Dia nggak hiraukan Anda ngomong apa dia nggak hiraukan. Ada di meja asik aja dengan handphone Anda, ada ngelihat, dilihatin. Mendadak atensi Anda berbalik seolah juga menghargai balik. Eye contact adalah simbol penghargaan dari orang yang berbicara. Anda ngasih brief ke tim Anda di bawah. Hello, Rudy, kamu harus begini, eye contact. Gak bisa, Rudy kamu harus begini ya. No, Rudy kamu harus begini. Belajar sama Donald Trump, pemimpin-pemimpin dunia yang base-nya pebisnis. Dia paling tahu soal beginian Bapak Ibu. Kemudian adalah gerakan tangan. Gerakan tangan secukupnya. Kalau Anda presentasi di depan disuruh pimpinan Anda dapat promosi atau event apapun misal, gerakan tangan seperti ini. Gak boleh begini. Gak boleh. Ini harus rata, sejajar dengan Anda pegang mic. Begini, nggak boleh satunya begini atau begini, nggak boleh. Harus sejajar, harus kasih form. Kalau ini pegang apa Pak? Nggak ada pegangan, pegang pulpen, apapun bebas. Whatever, yang jelas buat Anda begini. Nah, itu salah satu. Kemudian adalah keempat, berdiri berjalan. Sesekali Anda di forum atau apapun, berdiri berjalan. Bisa, nggak apa-apa. Nah ini, kalau kata, singkat ya, kalau kata siapa namanya, Tony Robbins, kalau Bapak Ibu tahu, Pak Irfan mungkin, dia bilang begini, our emotion is created by our motion. Emosi kita tergantung gerakan kita. Ini penting loh. Jadi kita bergerak, berdiri atau saat Anda ke brief ke tim Anda, ya, itu tergantung gerakan Anda. Tergantung gerakan Anda. Cara jalan sangat mempengaruhi semangat tidaknya seseorang. Kalau dari awal di kantor Anda ke kapal, jalannya udah begini pagi-pagi. Kira-kira orang itu semangat atau loyo? Loyo, udah kelihatan. Ternyata emosi kita itu bisa dipengaruhi gerakan kita. Pernah nggak ada tahu MC tinju lah, contoh kan Michael Buffer gitu. Please welcome to, atau tonight we are going to witness the most anticipated match in the history professional boxing for the heavyweight championship of the world. Are you ready, boxing fans? Are you ready? Gitu ya. 4 million attendants, 4 million people watching around the world from the capital city of the United States of America, Washington DC. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Kan gitu ya. Petinjunya yang masuk pasti kan semangat, betul ya? Betul ya? Petinjunya begini-begini kan? Ya enggak? Betul ya? Begini-begini sendiri kan dia enggak? Kan nggak mungkin, please welcome to Mikey Garcia. Mikey Garcia masuk begini ada? Ada? Nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu, Pak Irfan nggak ada. Karena dia tahu kalau dia gerakannya seperti ini masuk, ya gerakan orang kalah kan, mau kalah kan. Boro-boro dia semangat, malah makin loyo kan. Kalau dia dari awal udah begini-begini, ya kan. Itu mensugesti dirinya untuk, kan begitu ya.
cara jalannya juga beda kan gitu. Jadi hati-hati, gerakan saat Anda tampil, saat Anda di kapal itu bagian dari komunikasi. Ini orang nyuruh semangat terus Pak ini senior officer, tapi cara jalannya saja kayak orang loyo, ngantuk, asam urat. Gimana timnya mau semangat, betul ya? Berarti itu salah satu, betul Pak. Simbol-simbol itu penting dalam komunikasi. Jadi ngomong ini ya, ngomong verbal ini cuma bagian part of communication, hanya bagian saja. Selebihnya tim di bawah Anda akan mengamati dari gesture Anda, cara Anda berdiri, berjalan, ekspresi Anda, eye contact Anda dan sebagainya. Gitu ya. Ini insight, nah kalau saya disuruh milih dari 4 ini yang paling signifikan yang mana? Mimik muka sama eye contact. Eye contact segala-galanya. Eye contact menunjukkan mentality Bapak Ibu. Orang kalau ngomong ngelihat begini nggak berani natap, oh ini orang udah nggak pede. Kalau Anda tahu Donald Trump Pak, itu kalau salaman, boleh Pak berdiri izin? Donald Trump tuh kalau salaman begini, izin? Mr. Robert. Donald Trump, perhatikan, betul ya? Nggak pernah ada Donald Trump begini, ada nggak? Nggak ada ya? Itu simbol, terima kasih Pak. Itu simbol superior bukan berarti arogan, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana mentality dia. I'm firm loh, saya confidence loh. I'm firm, itu beda, saya mantap loh. Untuk ketemu Anda, tepok. Iya, pagi ya. Beda sama. Ya, pagi ya. Beda. Jadi hati-hati dalam komunikasi, apalagi Anda Bapak Ibu semua, senior officer. Gitu ya. Nah, ini similarity atau rapot kesamaan kalau Anda banyak kesamaan di tim Anda. Misal ada movement dari satu ship ke yang lainnya, atau ke direksi atau apapun. Ini contohnya. Ini contoh komunikasi. Mereka meeting janjian pasti pakai batik semua dong, iya nggak? Celana hitam semua dong. Waktu Pak SBY ngangkat cupnya, apa istilahnya, bawa cup itu apa? Tatakannya. Pak Jokowi itu enggak, tatakannya ditaruh di bawah. Pak SBY kan dipegang awalnya. Pak Jokowi enggak langsung diambil aja cupnya, tatakannya, dia ngeliat diambil tatakannya. Dia ngikutin. Karena the art of negotiation Pak Irfan dan kawan-kawan semua, itu ketika Anda dan lawan bicara, ada di banyak kesamaan. Selera makan, selera minum lah, preferensi lagu, musik, olahraga, banyak hal. Oh Anda suka bola, suka apa? MU. Anda, saya Manchester City, waduh. Belum apa-apa udah ada gap kan gitu ya. Pesen apa Anda? Oh saya wine Pak, wine satu. Koktail lah ya, koktail. Anda apa? Oh, es jeruk. Udah gapnya jauh ya. Itu dari komunikasi udah nggak nyambung. Untuk deal bisnis atau apapun susah ya. Jadi itu bagian dari insight ya. Satunya koktail, satunya es jeruk gitu ya. Anget lagi ya kan. Kan es jeruk pasti anget rata-rata kan. Betul ya. Hati-hati ya. itu fakta itu. Nah ini contohnya Obama waktu keluar dari White House kemudian dia blazer taruh di pundak. David Cameron, Perdana Menteri Inggris waktu itu juga sama. Dia taruh di pundak untuk kasih pesan we are young gitu. Kita sama-sama muda ke dunia, kita tunjukkan bahwa kita pemimpin muda. Itu pesannya. Oke, effective and efficient itu 30% konten Bapak Ibu, 70% itu delivery-nya. Banyak orang penipu kontennya jelek, tapi cara ngomongnya baik, orang percaya, betul ya? Banyak dari kita kontennya bagus, ide brilian, benar lagi, cara membawakannya acak-adut, orang nggak ada yang percaya. Betul ya? Jadi hati-hati soal how to deliver dalam meyakinkan tim, orang, rekan kerja, pimpinan, atau siapapun yang terlibat dalam kehidupan atau pekerjaan Bapak Ibu semua.